Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Anissa selaku pembicara pihak pro yang akan memberikan definisi, menjelaskan latar belakang mengapa musik ini kita perdebatkan, dan juga akan memaparkan argumen-argumen dari pihak pro. Baik, Dewan Juri yang saya hormati, musik yang kita perdebatkan pada hari ini adalah perubahan Undang-Undang Dasar 1945 melalui referendum. Sebelum saya memaparkan argumen saya, izinkan saya memberikan definisi terhadap mosi ini terlebih dahulu. Menurut para ahli, Undang-Undang Dasar adalah suatu naskah yang tertulis yang merupakan hukum tertulis yang tertinggi dan berlaku di suatu negara, serta berisikan aturan-aturan yang bersifat fundamental atau mendasar. Selanjutnya, referendum menurut pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1985 adalah kegiatan untuk meminta pendapat rakyat secara langsung mengenai setuju atau tidak setuju terhadap kehendak Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk mengubah Undang-Undang Dasar 1945. Referendum diadakan apabila Majelis Permusyawaratan Rakyat berkehendak untuk mengubah Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana dimaksud dalam ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 4/MPR/1983. Referendum diselenggarakan dengan mengadakan pemungutan pendapat rakyat secara langsung, umum, bebas, dan rahasia. Referendum diselenggarakan dalam waktu selama-lamanya 1 tahun terhitung sejak dimulainya pendaftaran pemberi pendapat rakyat sampai dengan penyampaian hasil referendum kepada Presiden sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Dalam hal ini, saya dari pihak pro sangat setuju dengan mosi perdebatan kita kali ini yang didasarkan pada beberapa argumentasi saya, yaitu yang pertama, kita dapat melirik ke negara yang menganut sistem pemerintahan referendum, yang mana negara yang menganut sistem pemerintahan referendum salah satunya adalah negara Swiss. Negara Swiss sistem pemerintahannya sangat bagus dan benar-benar mencerminkan serta menyerap keanekaragaman penduduknya. Kemudian, referendum bisa menjadi sarana masyarakat Indonesia untuk menyampaikan aspirasi mereka, terlebih karena negara Indonesia merupakan negara demokrasi yang mana memberikan keleluasaan kepada rakyatnya untuk menyampaikan aspirasi demi kehidupan masyarakat Indonesia yang lebih baik, sehingga hak-hak individu masyarakat seperti kaum minoritas dari segi kaum agama, bahasa, dan kebudayaan dapat terjamin. Baik, selanjutnya, menurut saya, sistem referendum wajib dilakukan karena jangan sampai amandemen Undang-Undang Dasar 1945 hanya digunakan sebagai alat legitimasinya kepentingan elit birokrasi, seperti contohnya wacana amandemen kelima yang diajukan MPR dari DPD itu punya syarat kepentingan, yang mana syarat kepentingan itu supaya DPD bisa sederajat dengan DPR dalam pengambilan keputusan. Hal ini tentu saja bukan alasan yang substansial untuk mengubah konstitusi yang sifatnya sakral seperti Undang-Undang Dasar 1945. Nah, dengan adanya referendum, pembahasan hasil amandemen akan lebih komprehensif karena melibatkan banyak lapisan pemikiran, baik itu lapisan dari pemerintah maupun dari lapisan masyarakat. Dewan Juri yang saya hormati, sejatinya para lembaga perwakilan rakyat seperti Dewan Perwakilan Rakyat, Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan lain sebagainya sudah jauh dari kata bentuk representasi rakyat itu sendiri. Kita dapat mengambil contoh dari beberapa hari yang lalu telah disahkannya rancangan undang-undang yang jelas-jelas ditolak oleh rakyat. Inilah salah satu bentuk kekhawatiran yang dapat muncul ketika rakyat itu sendiri tidak ikut andil dalam proses pengkajian dan pembahasan dalam konstitusinya, dan hanya diwakili oleh lembaga perwakilan rakyat yang sudah disusupi dengan berbagai kepentingan. Dengan argumentasi yang telah saya sampaikan, sekali lagi saya tegaskan bahwa saya dari pihak pro sangat-sangat setuju dengan mosi yang kita perdebatkan pada hari ini, yaitu perubahan Undang-Undang Dasar melalui referendum. Sekian dari pihak pro. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Wahyuni dari pihak kontra akan memaparkan argumen saya terkait dengan mosi perdebatan kita pada hari ini, yaitu perubahan Undang-Undang Dasar 1945 melalui referendum. Lex posteriori derogat priori. A lex law repeals an illia. Undang-undang yang baru menghapus undang-undang yang lama. Dicabutnya dasar hukum terkait dengan referendum adalah yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985, sehingga secara konstitusional referendum sudah tidak relevan untuk dilakukan pada saat ini. Adapun terkait dengan perubahan Undang-Undang Dasar telah kemudian diatur dalam pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945 terkait dengan ketentuan jumlah quorum dan prosedur pengambilan keputusan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Mari kemudian kita hubungkan pasal ini dengan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar yang berbunyi, kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Maka berdasarkan dua hal ini, seharusnya MPR telah menjadi representasi seluruh rakyat Indonesia terkait dengan pengambilan keputusan politik yang dalam hal ini adalah perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Maka dengan jadinya representasi atas rakyat Indonesia ini, sistem demokrasi yang kita junjung bersama telah terlaksana dengan baik. Selanjutnya adalah melakukan perubahan Undang-Undang Dasar dengan referendum ini terlalu mengambil banyak biaya. Mari kemudian kita lihat biaya yang digelontorkan pemerintah pada saat pemilu tahun 2019. Pemerintah mengeluarkan dana sebesar 24,8 triliun dengan melibatkan lebih dari 192 juta jiwa pemilih warga negara Indonesia. Bisa kemudian kita estimasikan dana yang kemungkinan akan dikeluarkan oleh pemerintah jika kita melakukan perubahan atas pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945. Tentu saja nominalnya tidak akan lebih jauh dari nominal yang dikeluarkan saat pemilu 2019. Selanjutnya adalah dengan melakukan perubahan Undang-Undang Dasar yang melalui referendum ini juga terlalu mengambil banyak waktu. Kita kemudian melihat latar belakang pendidikan mayoritas masyarakat Indonesia yang masih relatif rendah. Hal ini kemudian akan mengambil banyak waktu karena kemudian mereka harus dipahamkan terkait atas hak-hak referendum yang mereka miliki dan terkait atas kajian-kajian pasal yang akan diubah. Ini mengambil waktu yang tidak sedikit. Selanjutnya adalah adanya kemungkinan ketidaktepatan atau kesalahan dalam mengambil keputusan dikarenakan hal yang tadi, dikarenakan mereka tidak tahu atas hak-hak referendum yang dimilikinya, dan kemudian adalah ketidakpedulian mereka atas kepentingan politik. Bisa kemudian hal ini kita lihat yang pernah terjadi di Amerika Serikat yang terkait dengan kasus Metallic Metals Act, yang sehingga kasus itu menunjukkan bahwa publik itu mayoritas tidak terlalu peduli atas hal-hal yang tidak bersinggungan langsung dengan kepentingan mereka. Maka solusi yang bisa saya tawarkan atas kekhawatiran kawan dari pihak pro akan nantinya adanya anggota-anggota legislatif yang ditunggangi kepentingan tertentu adalah dengan membentuk tim pengawas khusus yang nantinya akan mengawasi jalannya perubahan Undang-Undang Dasar yang dilakukan oleh lembaga-lembaga legislatif negara. Tentu saja anggota-anggota dari tim pengawas ini berasal dari non-partai dan lembaga ini seharusnya bersifat independen, sehingga kemudian nantinya jalannya perubahan Undang-Undang Dasar ini bisa secara konsisten dan terpercaya. Mungkin hanya sekian. Sekali lagi saya tegaskan bahwa saya sangat menolak mosi perdebatan kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Ariska. Saya akan menyampaikan konklusi terkait mosi perdebatan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 melalui referendum. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 melalui referendum melahirkan polemik yang cukup alot dalam proses pembahasannya. Seperti yang dipaparkan teman-teman sebelumnya, mosi ini memecah dua pendapat berbeda. Pertama, berasal dari pihak yang setuju dengan adanya amandemen melalui referendum
atau pihak pro, dan pihak kedua yang tidak setuju atau menolak amandemen melalui referendum atau pihak kontra. Pihak pertama melandaskan argumennya pada Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional tertinggi negara, harus mampu merefleksikan aspirasi dari seluruh warga negaranya, bukan malah hanya dijadikan alat legitimasi kepentingan politik oleh segelintir pihak. Terlebih, mengingat negara kita yang menganut sistem demokrasi, di mana rakyatlah yang memegang kekuasaan tertinggi di negeri ini. Selain itu, tim pro juga menganggap bahwa lembaga-lembaga perwakilan rakyat kini sudah tidak lagi mewakili suara rakyat itu sendiri. Hal ini dapat dilihat dengan disahkannya rancangan undang-undang yang sama sekali tidak pro akan rakyat. Adapun pihak kontra melandaskan argumennya dengan telah dicabutnya landasan konstitusional tentang referendum, yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985. Sedangkan terkait negara Indonesia yang menganut sistem demokrasi, hal ini juga telah dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 dan 2, di mana MPR lah yang akan mewakili seluruh rakyat Indonesia. Selain sudah tidak memiliki dasar hukum, sistem referendum juga dalam segi operasional memiliki banyak kendala atau hambatan, seperti waktu pelaksanaan yang cukup lama, biaya yang dikeluarkan cukup banyak, serta keefektifan hasil dari sistem ini yang masih diragukan apakah akan baik atau malah sebaliknya. Nah, dari kedua pendapat ini dapat kita lihat bahwasanya baik dari pihak pro maupun pihak kontra memiliki kekuatan dan kelemahan masing-masing terkait argumennya. Olehnya itu, keputusan mengenai amandemen melalui referendum ataupun tidak kiranya harus dikaji lebih mendalam lagi dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti keadilan dan kemaslahatan. Karena hal ini akan menjadi penentu bagaimana negara Indonesia berjalan ke depannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.